Oke, Bang Pima, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Damai sejahtera, Bang Mendi. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Sehat. Silakan, Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Ya, luar Suaranya kok pelan banget ya? Jangan keluar Ya, aplikasi Pak Bima. Iya, Kalau keluar aplikasi nggak bisa suaranya dengar suaranya. seperti panter, nyaris tak terdengar. iya. Oke, Bang Pima. Ya, halo, Ya, halo. Ya, udah bisa didengar? dengar. Ya, mau baca artikel, Bang Pendi. Bagus ini artikelnya. Hei, apa kabar? Apa sih? Apa kabar? Baik. Jangan dulu baca itu. Saya berkali-kali sudah bolak-balik ke tempatmu, nggak pernah dirimu hadir. Gimana? Di mana tuh? Di Pekanbaru. Oh, iya lupa. HP sama bini. Jadi dibawa sama dia. Jadi nggak bisa kepake yang itu, pakai akun yang itu. Ah, itu gara-gara dirimu bilang mau cari istri orang Aceh. Ya Iya, kan? Dirimu pernah naik ke tempat ini, dirimu bilang mau cari ngapain ke Aceh? Mau cari istri, dirimu bilang kan? Ah, gara-gara itu HP dipakai istri. iya enggak dia buat live itu, Bang Pendi. Buat live itu. Ini akun baru, Bang. Ganti-ganti akun dirimu. Enggak, ini juga akun lama kok. Oke, sehat, Bang? Iya, sehat lumayan. Aduh, saya rindu Lupa. ketemu rindu saya bener. Saya berkali-kali bolak-balik Pekanbaru, Riau, Pekanbaru, Riau. Mau ketemu. Nah, udah punya domba di sini belum? Udahlah, udah. Luar biasa. Udah. Iya. Terus apa cerita ini? Mau Bunda apa Bu Sophie Masih luar biasa. masih bertahan atau mau dibaptis? Oh, jangan. Mau Kalau saya bertahan? kalau nggak pakai baptis, baptis saya Apakah mau sapi. bertahan dalam kemudah-mudahan? Ya. Bang Bima. Di antara 25 rasul, kenapa hanya satu rasul yang didoakan oleh umatnya? Yang mana itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, itu sezaman dia lah. Sampai sekarang loh, Bang. Sampai sekarang jangan bilang sezaman dia. Bahkan Iya. abang apabila abang tidak berselawat, tidak membaca doa tersebut, doa abang tidak akan diterima. Jangan. Ya, memang di dalam konsep Islam itu sebenarnya nggak boleh ada kemusyrikan. Kemusyrikan itu menyekutukan Allah. Makanya itu kalau seorang Rasul itu nggak boleh dilebihi sebenarnya dari Allahnya. Tapi kenyataannya? Nah, itu kan kita nggak tahu, gini aja lah. Kan dari zaman 700 sampai sekarang itu kan 1400 tahun, Bang Pendi. Benar. Perkataan seminggu yang lalu sama yang sekarang itu bisa beda nilainya. Jadi pergeseran nilai tentang Tuhan ini bisa terjadi gitu loh, Bang Pendi. Dan saya bukan orang yang dalam arti kata, saya menganggap Rasul tuh ya memang ruh kudusnya ada waktu itu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu. Dan satu-satunya ya, saya berpikir semalam nggak live ya. Saya semalam berpikir begini ya. Apakah Allah ada memerintahkan kepada saudara-saudara muslim untuk berpegang pada dua hal, pada Al-Quran dan hadis? Ya. Atau itu hanya perintah Nabi Muhammad SAW untuk berpegang dua hal? Nah, saya cari dalam Al-Quran, saya ketik di Google, saya cari, adakah Allah menyuruh kita untuk berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis? Atau itu hanya perintah baginda, berpegang pada dua hal? Iya, secara. Nah, habis itu, bisakah kita beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Nabi Muhammad? Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, karena atiullah selalu amri minkum, sama dengan bahasa Yesus seperti ini. Kalau Tidak ada kalau yang sebelumnya bagaimana? Kalau yang sebelumnya bagaimana? Maksudnya? Saya belum menemukan ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyuruh kita berpegang pada dua hal, pada Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa Nabi Muhammad menyuruh untuk berpegang pada dua hal?
Paham tuh Bang Pendi. Jadi memang ketika seorang Rasul sudah diutus, dia sebagai legasi. Jadi kalau di surat apa itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah perkataan Allah juga. Di surat berapa itu Bang Pendi, tahu nggak di surat berapa itu? Yang aduh ya. Jadi Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Nggak berani dia mengatakan sesuatu yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Allah itu pantang bagi dia, ya kan. Jadi Allah, Rasul dan Firman itu satu gitu, wujudnya satu. Jadi nggak bisa berarti mau sama-samain dengan Alkitab, dengan iman Kristen. Yes, aku dan Bapa adalah satu. Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Iya, kami orang Kristen itu, kami orang Kristen tidak bisa menerima Bapa tanpa menerima Yesus. Iya. Atau kami menerima Yesus saja tapi kami menolak Bapa, itu tidak bisa. Atau iman abang ikut-ikutan kami. Enggak, memang konseptualnya kayak gitu. Di dalam Islam pun ada di mana tertulis dalam Al-Qur'an begitu? Itu perkataan Rasulullah yang bahwa aduh saya lupa, jarang buka Quran di surat berapa tuh. Pokoknya juz 2930 lah, bahwa Muhammad tidak bisa berkata-kata sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah gitu. Itu kan klaimnya Muhammad, Bang Bima. Itu kan klaimnya Muhammad dalam Quran. Padahal Quran ini semuanya hadis. Bukan. Itu kan klaimnya Muhammad. Perkataan itu keluar dari mulut Muhammad nggak? Al-Quran, perintah Allah. Enggak. Perkataan tadi loh, tidaklah apa yang dikatakan aku itu adalah keluar dari selain dari apa. Itu kan perkataan Muhammad kan? Emangnya ada. Oke, sekarang kita coba cek begini ya Bang Bima. Ketika Musa mengklaim dia itu menerima wahyu, mendapatkan firman, diutus oleh Allah ya. Dia dikasih tanda dan mujizat. Musa bilang begini sama Tuhan, nanti kalau orang Israel nggak percaya ya bahwa aku ini, Bang Pendi ngopi pula nih, nggak kedengeran. Sorry Kak, udah. Lanjut. Sebentar. Kan aku live kan ini. Oke, siap Kak, siap, sorry. Kalau di YouTube nggak kedengeran. Jadi lalu Tuhan bilang begini, kamu dikasih signs and wonder, tanda-tanda dan mujizat. Dikasih mujizat supaya orang Israel itu percaya dia diutus. Ya. Nah, kemudian para nabi itu diberikan namanya nubuatan. Jadi bagaimana caranya mengecek nabi palsu dan nabi asli? Caranya adalah nubuatannya terjadi apa enggak, begitu. Karena tugasnya salah satu pada nabi adalah bernubuat. Kenapa nubuatan? Karena Tuhan di dalam Alkitab itu mengklaim hanya dia yang tahu masa depan. Sehingga Tuhan berkata begini, kalau seorang nabi itu bernubuat, dia kasih tahu nanti akan terjadi begini demi namaku, dan nubuatannya itu nggak terjadi, itu nabi palsu. Berarti dia nggak pernah dapat firman daripada aku. Tapi kalau yang dia sampaikan itu terjadi, berarti dia itu utusanku, dia benar-benar nabiku, dia benar-benar mendengarkan firmanku. Nah, itu caranya kita ngetes, caranya kita menguji. Nah, ketika Musa mendapatkan 10 hukum Taurat ya di dalam Alkitab kami, itu bangsa Israel mendengar suara Tuhan, Pak. Mereka melihat dan mereka ketakutan itu. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 4 ayat 28 sampai dengan 32, di situ dikatakan, bangsa lain manakah yang pernah mendengar suara Allahnya dan tetap hidup seperti kamu? Jadi Musa diberikan tanda-tanda, diberikan mujizat, kemudian disaksikan oleh seluruh bangsa Israel, sehingga ketika 10 hukum Taurat itu turun, orang Israel tahu itu hari apa, Pak? Mereka memperingatinya sebagai hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot, yaitu hari raya turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dan itu dirayakan tiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan. Tahu mereka kapan tanggalnya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Muhammad mengklaim saya menerima begini, dia mengklaim dia menerimanya dalam mimpi tanpa saksi. Ketika saya menyelidiki malam Lailatul Qadar, Muhammad mengklaim dia diperlihatkan dalam mimpi, kemudian dia dibuat lupa. Sehingga carilah sendiri pada malam-malam ganjil bulan terakhir bulan Ramadan. Dia nggak tahu kapan. Makanya ulama Anda nggak sepakat kapan itu malam Lailatul Qadar. Kalau malam Natal kami ngerti Pak kapan, karena Alkitab memberikan clue-nya kapan Yesus itu dilahirkan. Kalau pada waktu Musa menerima 10 hukum Taurat, pada waktu dia diutus, itu ditulis di dalam Alkitab kami dengan tanda-tanda, dengan mujizat. Di dalam Quran kan juga ditulis Pak, Musa diberikan mujizat dan tanda-tanda. Nah, kemudian itu malam Lailatul Qadar.
Ya, ketika dia mengklaim dia menerima kitab, itu ternyata mimpi. Kemudian ketika dia menerima wahyu pertama di Gua Hiro, itu mimpi, Pak. Ketika Isra Miraj itu mimpi. Nah, jadi ketika orang Kristen, Bapak baca bukunya Yohanes Damaskus, judulnya adalah The Heresy atau bidat-bidat. Ya. Orang Yohanes Damaskus itu orang Arab, Pak. Dia orang Arab Kristen. Ya, dia berbahasa Arab. Bukunya bertulisan Arab. Ketika ditanya, bagaimana nabimu bisa menerima kitab ini yang dia klaim kitab ini berasal dari surga? Nabimu mengatakan dia menerimanya dalam tidurnya, dalam mimpi. Ya ketawa, Pak, Santo Yohanes Damaskus, Pak. Kami orang Kristen ketawa kalau ada dengar seorang nabi menerima kitab dalam mimpi. Karena bukan hanya nabi Bapak saja yang mengakui dia menerima kitab dalam mimpi, tapi di dalam kekristenan itu ada satu bidat namanya gereja Mormon atau Mormonisme. Joseph Smith ini mengaku menerima kitab dalam mimpi. Dan ketika kita tanya kitabnya mana, nggak ada katanya. Dia menerimanya dalam bentuk lempengan emas. Kalau nabi Bapak menerimanya dalam bentuk lembaran-lembaran kulit. Itu yang nabi Anda klaim. Setiap nabi mendapatkan suhufan, lembaran-lembaran kitab. Kitabnya mana, nggak ada, Pak. Karena nggak ada saksinya. Betul nggak? Malam Lailatul Qadar nggak ada saksinya. Isra Mi'raj saksinya siapa? Kalau Anda baca di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179 dan halaman 330, sorry, Isra Mi'raj halaman 330, sorry, 179 itu ketika dia menerima wahyu pertama. Halaman 330 Bapak baca di situ di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1. Dia sedang berada di rumah janda bernama Umi Hani dan dia mimpi dia di Isra Mi'rajkan. Gak ada saksi, Pak. Dan ketika orang pagan Quraisy mendengarkan itu, mereka banyak yang murtad nih pada waktu itu, banyak yang gak percaya. Bagaimana mungkin ini gak ada saksinya? Ketika Yesus mati, saksinya banyak, Pak. Ketika Yesus bangkit, saksinya banyak, Pak. Tentara-tentara itu menyaksikan yang menjaga kubur Yesus. Ya, ada 500 orang yang menyaksikan kebangkitan dia selama 40 hari berturut-turut. Tuhan itu menampakkan diri setelah dia bangkit. Saksinya 500 orang di dalam Alkitab kita, 1 Korintus 15. Ketika dia naik ke surga, itu saksinya 120 orang. Jadi kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga itu punya saksi dan mereka menuliskannya dalam kitab. Sehingga kami ini tidak bersyahadat, kami bersaksi, enggak. Tapi kami percaya, kami beriman akan apa yang ditulis oleh para rasul dan para nabi, kesaksian mereka. Karena itu para nabi dan para rasul berkata begini, Pak. Semua ini kami tuliskan kepadamu supaya kamu percaya dan memperoleh iman di dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya kamu beroleh iman kepadanya. Kamilah saksi kematiannya. Kami menyaksikan bagaimana dia dihukum dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Bukti arkeologinya banyak, Pak. Kalau kita bicara sejarah kematian Yesus, bukti kebangkitannya pun adalah munculnya gereja. Kenapa? Karena ketika Yesus mati, dia bukan pemimpin politik, ya. Ketika Yesus mati, Bapak baca di dalam Alkitab, itu bubar, Pak, murid-muridnya jadi nelayan lagi. Tapi karena dia bangkit, lahirlah gereja. Mereka memberitakan Injil dengan berapi-api karena percaya kebangkitan Yesus. Mereka nggak takut mati. Kenapa? Karena mereka tahu, ketika aku disatukan dalam iman dengan Tuhan kami Yesus, kami juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Munculnya gereja, adanya gereja itu membuktikan kebangkitan Yesus. Kalau Yesus mati, nggak ada gereja, Pak. Bubar gereja, Pak. Bubar, Pak. Kekristenan itu nggak ada. Karena dia bukan pemimpin politik. Kami tidak mengikuti seorang nabi yang mati. Nah, tadi Bang Pendi sudah mengatakan bukti salah satu klaim Yesus bahwa dia bukan manusia seperti Anda dan saya. Yesus mengklaim begini, aku telah turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Buktinya adalah dia bangkit dan dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa. Kembali, artinya tadinya dia turun dari atas, Pak. Dia kalimatullah alqaha ila Maryam. Dia adalah kalimatnya Allah yang turun ke dalam rahim Maryam. Dia turun. Untuk apa? Untuk menebus kita, menyelamatkan. Itu misinya dia. Yesus berkata, untuk waktu dan saat seperti inilah aku datang dan dilahirkan. Supaya aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu adalah tugas yang aku terima dari Bapakku. Itu perkataan Yesus. Memang dia datang untuk menebus kita, mati bagi kita. Setelah itu dia bangkit dan dia kembali ke tempat di mana dia berada. Dia berkata, aku kembali kepada Bapa ke tempat di mana aku sebelumnya berada.
Karena dia bukan berasal dari manusia seperti Anda dan saya. Makanya kelahiran Yesus tidak sama. Dia bukanlah hasil reproduksi daripada Adam. Dia bukan hasil reproduksi dari spermanya Adam. Yesus adalah inkarnasi firman. Firman yang menjelma menjadi manusia. Firman yang turun di dalam rahim Maria. Mengambil rupa seorang manusia. Anda mungkin hanya melihat kemanusiaannya. Tetapi dia tidak punya dosa, Pak. Karena itu dia menjadi Tuhan. Ya, makanya tadi Bapak mengatakan aku tidak mungkin bisa beriman kepada Allah kalau aku tidak beriman kepada Muhammad. Anda kan tidak, kan Al-Quran berkata begini, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Durhaka kepada Rasul sama dengan durhaka kepada Allah. Anda nggak bisa membedakan mana Allah, mana Rasul, kan begitu. Sehingga Anda mengatakan Rasul Anda maksum. Enggak, Rasul Anda enggak maksum, Pak. Yang maksum itu hanya Tuhan Yesus. Al-Quran hanya mengatakan Isa satu-satunya anak yang suci. Tidak pernah dikatakan Muhammad itu suci, tidak punya dosa. Bahkan di dalam Quranmu dikatakan nanti dosa-dosamu akan diampuni, insya Allah, katanya begitu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu, wahai Muhammad. Kalau Isa tidak punya dosa, makanya Isa tidak pernah berdoa, jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Gak pernah, Pak Pima. Itu yang mesti Anda pikirkan. Itu yang mesti Anda pertimbangkan, ya. Amin. Oke. Bang, Itu konsepnya memang ya itu ala Bu Sopi lah. Kalau saya kan memang beda lagi Bu Sopi. Ya, saya juga punya penjelasan tentang kitab dan apa warta utama Yesus itu gitu. Jadi ada sebagian yang bisa saya terima, ada juga yang tidak gitu. Pada dasarnya dari alam ini diciptakan, ya itu tidak ada perubahan bagi kehendak dan perintah Allah. Bang Dari Pima, alam ini Bang diciptakan. Pima, Ya. bagi abang Yesus itu siapa? Iya, bagi saya tetap Rasul. Dia Rasul, dia tokoh. Dia tokoh pada zaman itu, saat itu, ya, di mana manusia dalam kegelapan yang dikuasai oleh pikiran dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oke. Makanya Yesus Ketika datang ketika Yesus mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, siapa yang bisa menyediakan tempat di surga bagi manusia? yang kalau di dalam Al-Quran itu Bang Pendi. Enggak. Alkitab. Ini kita bicara Alkitab. Bicara Yesus. Ketika Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Iya, Saya belum menemukan ada rasul yang lain, Bang, yang sebenarnya, berani mengatakan seperti itu. ya, sebenarnya itu karakter Allah itu Bang Pendi. Karakter Allah Karakter pada Yesus. Allah, siapapun yang yang ditunjuk oleh Allah menjadi Rasul di muka bumi, dialah sarana bagi manusia untuk. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad siapa yang tunjuk menjadi rasul? Apakah beliau mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus? Ya, dia kalau bahasa Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan sebuah wilayah Darussalam namanya. Itu perkataan Allah, ya. Iya, dia tidak Wa ma mengutus arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau untuk rahmat sekalian alam. Berarti untuk rahmat sekalian alam. Itu adalah Iya. kata Allah, bukan kata Nabi Muhammad, ya. Tetapi kalau Yesus sendiri yang berbicara. Yesus sendiri yang berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, betul. Itu semua Rasul pasti gitu, dia menjamin hal itu. Tidak. Kalau memang kalau memang semua rasul pasti begitu, Bang. Coba tunjukkan selain Yesus ada rasul yang berkata seperti itu. Ada nggak yang berkata begini, Bang Pima? Pada akhir zaman, aku akan membangkitkan engkau dan memberikan hidup yang kekal. Ada nggak yang berani berkata begitu? Iya, itu saya paham bahasa itu, Bu Sopi. Kehidupan yang kekal itu kalau bagi pribadi saya, pemahaman saya, memahami kitab itu adalah Yerusalem itu sendiri, Darussalam itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri sebenarnya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Yesus berkata, aku akan membangkitkan kamu dari dalam kubur. Iya. Dan akan memberikan kamu hidup yang kekal. Pertanyaan saya, manusia mana yang bisa memberikan hidup yang kekal kalau kita ini mati semua, Pak? Iya, Kalau begini, atas maksud izin saya Allah. begini. Kok izin Allah? Mana Iya ada dong. Rasul Dia aja nggak berani memberikan hidup Allah. yang kekal? Loh, Oke. ya itu makanya kita percaya Yesus itu Allah. Bagaimana mungkin Yesus berkata aku memberikan hidup yang kekal Iya. kalau dia sendiri tidak hidup kekal? Iya, tahu, paham Katakanlah kita ikutin gaya Bang Pima, ya. Seizin Allah. Apakah Nabi Muhammad tidak diizinkan Allah? Izin, biiznillah lah. Bismillah. Bagaimana mana Nabi Muhammad berkata seperti itu? Ini kami ikutin gaya bicara Abang. Semuanya itu atas izin Allah. Mana? Namanya Di mana? Muhammad memberikan hidup kekal dan membangkitkan mana? dari kubur.
Mengapa Yesus mempunyai kuasa membangkitkan orang pada akhir zaman dari dalam kubur? Yesus berkata begini, pada akhir zaman kamu akan mendengar suara anak Allah dan aku akan membangkitkan kamu dari dalam kuburan. Siapa yang berkuasa membangkitkan manusia dari dalam kubur dan memberikan hidup kekal pada akhir zaman, Pak? Konteks akhir zamannya ini Bu Sophie yang saya agak susah menjelaskannya. Kalau dalam Al-Quran itu sesungguhnya awal itu lebih baik daripada akhir gitu ya kan. Sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada awal. Berarti berbicara kehidupan akhirat. Kalau saya nih sebagai Islam yang mungkin nggak tahulah apa, bagi saya kehidupan akhirat Bukan. itu. Pertanyaan saya adalah di dalam Quranmu siapa yang bisa membangkitkan orang pada, kan Anda percaya pada hari kebangkitan, itu hari berbangkit, betul? Hari berbangkit itu Pada ya hari kiamat. ketika datangnya Rasul ya. Iya, siapa yang bisa membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat dari kuburan, Pak? Para nabi dan Rasul itu Rasul yang bisa. Di mana para rasulmu bisa membangkitkan Nah, manusia? Saya tanya, pemahamannya- rasulmu Musa mati nggak? Siapa? Mati, dia mati. Mati. Nuh mati nggak? Mati. Ibrahim mati nggak? Mati semua. Nah, bagaimana orang mati bisa membangkitkan orang mati, Pak? Ya Yesus juga mati, Bu. Masa nggak mati? Loh, Yesus mati. Kalau Yesus mati, iman Kristen bubar, Pak. Ya Allah. Kan udah Yesus ada berkata, Yesus mati, akulah bangkit, kebangkitan bangkit. dan hidup. Mana bisa Yesus Iya. mati? Ini saya Kalau- bacakan Anda ya. Yesus berkata begini, Ya. akulah kebangkitan dan hidup. Barang Betul. siapa percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian. Betul. Kok betul? Pertanyaan saya, Pak, bagaimana mungkin orang yang tidak bangkit dari kubur bisa membangkitkan orang mati? Pertanyaan saya gini loh, saya ini mati nih, saya mati. Misalnya saya nih Sofiatul mati ya, saya dikubur. Lalu saya berjanji saya juga akan bangkitkan. Bagaimana saya yang mati di kubur saya bisa membangkitkan orang lain yang mati di kubur, Pak? Kalau saya memahami yang itu kayak gini, Bung Sob, Oke, saya tanya, di mana ayatnya Muhammad yang mati bisa membangkitkan Anda dari dalam kubur pada hari kiamat? Ya, kalau saya bicara Rasul bisa menghidupkan orang mati, bahasanya seperti ini. Janganlah kamu menguburkan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Berarti maksudnya Saya begini. bukan itu. Iya Pertanyaan saya tahu. di mana Saya mau menjelaskan Muhammad? ini soal matinya itu tadi, Saya Bu. tanya, Pak, pada zaman Muhammadmu itu masih hidup, bisa Ya. nggak dia membangkitkan orang mati dari kubur? Semua Rasul pasti bisa, tapi dalam Mana? bukan Saya akan mati buka dalam buka fisik. kamera, saya akan bersyahadat sekarang kalau Muhammadmu bisa bukan. membangkitkan orang mati dari dalam kubur. Iya begini maksudnya Bu Sophie, Rasul Maksud itu saya datang. begini, Pak Pima, Anda jangan berdusta. Saya nggak ya. berdusta. Pada waktu Muhammadmu masih hidup saja, dia hanya bisa mematikan orang hidup, bukan menghidupkan orang mati. Apalagi sekarang Muhammadmu 1400 tahun mati. Bukan, pertanyaan saya masuk akal nggak? Pada waktu Enggak. Muhammad hidup saja, dia nggak bisa membangkitkan orang dari dalam kubur. Apalagi sekarang dia di kuburan gitu loh, Pak. Dan Ya, ini gini juga loh. Bu Sophie masih didoakan juga kan, ya Allah berilah tempat yang utama di sisimu. Makanya orang Muslim setiap mengucapkan salam pembuka dalam sebuah ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma ba'du. Mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah yang karena selawat dialah yang akan nanti menolong kita untuk masuk kepada Ya, surga. bagaimana orang yang Baru mati berarti mereka dan berdua. bagaimana orang yang mati dan tidak selamat bisa Amin gitu. membangkitkan kami yang mati juga, Pak. Ya harus orang yang hidup. Dia harus sudah bisa membuktikan bahwa dia sendiri bangkit dari kematian. Dia punya kuasa atas kematian. Makanya dikatakan, Alkitab berkata, dan musuh terakhir yang harus dikalahkan adalah dosa dan kematian. Yesus itu mengalahkan maut, Pak. Betul. Kalau cuman mengalahkan cuman mengalahkan, misalnya Dijawab saya lagi berantem betul. sama Uni Rifa nih, saya mengalahkan Uni Rifa dalam debat, wah Sofiatul hebat, tapi Rifa mati, gue juga mati. Apa hebatnya? Kalau hanya bisa mengalahkan orang dalam pertandingan tinju, saya mengalahkan kamu dalam perlombaan lari, saya mengalahkan kamu dalam debat, wah saya menang, hahaha, saya menang debat, tapi ujung-ujungnya mati. Yang terbesar adalah orang yang bisa mengalahkan kematian dengan cara apa? Bangkit dari kematian. Itu kemenangan yang besar. Itulah yang kami rayakan setiap hari Minggu, Pak. Kami merayakan kemenangan dan kebangkitan Yesus. Kami hari Minggu nggak pernah berdoa begini. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jauhkanlah aku dari siksa neraka dan siksa kubur. Nggak pernah, betul nggak Timothy? Kami kalau hari Minggu, kami berdoa begini. Dia sungguh hidup.
Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Dia bangkit. Itu Allah sholat bangkit. apa nyanyi? Kami nggak pernah nyanyi gini. Ya Enggak, itu Allah, sholat aku apa tidak nyanyi? sanggup masuk ke surgamu. Aku juga tidak sanggup masuk ke nerakamu. Tenang, Nawir, Jauhkanlah aku dari tenang. siksa kubur dan siksa. Nah, ada Pak orang Kristen berdoa begitu. Gak ada orang Kristen doanya begitu. Iya, benar juga tuh Bu Sophie itu. Ya, cuma konteks saya memahami Alkitab itu nggak seperti itu, Bung Sophie. Jadi kalau bagi saya ini, warta utama Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah menegakkan kerajaan Allah. Dia bangkit setelah disalib, itu bangkit pergerakan dia. Karena apa? Dari dia disalib sampai dia bangkit, itu ada 30 tahun dia. Nah, bahkan di dalam Alkitab itu Wah, ada itu tertulis salah itu. Salah. bahwa di dalam 30 tahun dia setelah disalib, dia menyiapkan pasukan dengan apa? Juallah Wah, jubah. ini dari mana Kala ini ada ceritanya Bapak ini? pundi-pundimu, ya belilah pedang, katanya. Aku datang bukan membawa damai, aku datang membawa pedang. Baik, membawa saya jawab, pemisahan, saya jawab. misalnya kayak gitu. Ketika Jadi gini, ntar dulu, saya belum ngomong. Jadi Sebentar, konteks saya jawab. kebangkitan, Anda mengatakan konteks tadi dia kebangkitannya menyiapkan gini, Bu Sophie. pasukan. Sebentar Bang Bima, satu-satu. Dia menyiapkan pasukan karena dia menyuruh Egois dia. murid-muridnya untuk menjual bekalnya membeli pedang. Bukan Iya. menyiapkan pasukan, Pak. Dia itu Pasukan, dia mengenapi motong nubuatan di dalam cabai. kitab. Sebentar, diam dulu, Pak. Saya jelaskan, saya jawab. Dia itu menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya. Dia harus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus itu Pak dihukum salib. Dia dihukum bukan karena dia melakukan pemberontakan, melainkan dia dihukum karena dia menghujat, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengaku dia Allah itu sendiri. Ya, itu sebabnya ketika dia dihadapkan pada mahkamah agama, dia ngaku dia Allah loh. Ya, barang siapa yang mengaku dia Mesias, dia anak Allah, Allah dalam rupa manusia, dia harus dihukum mati. Tetapi karena pada waktu itu orang Yahudi itu berada di bawah jajahan Romawi, dia nggak bisa melakukan hukuman mati itu. Mereka nggak punya hak melakukan hukuman itu. Mereka adanya hukuman rajam di dalam agama Yahudi, nggak ada hukuman salib. Lalu karena mereka tidak bisa menghukum itu, mereka menghadapkannya pada Pontius Pilatus pada waktu itu yang berkuasa, prefektur Roma pada waktu itu yang berkuasa. Dan Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun yang sepadan dengan hukuman mati. Kalau urusan agamamu, dia mau ngaku dewa kek, dia mau ngaku Tuhan kek, dia mau ngaku Allah kek, itu urusanmu, itu urusan agamamu. Tapi dia tidak memberontak melawan kerajaan. Lalu orang Yahudi mengatakan apa? Dia mengaku dia raja. Baca itu dalam Alkitab kami. Padahal raja kami cuma satu, yaitu Kaisar. Jadi Yesus itu bisa dihukum mati di kayu salib atas dalam pemerintahan Pontius Pilatus di bawah prefektur Romawi dengan tuduhan pemberontakan terhadap negara. Dia dituduh dia mau menjadi raja, dia dituduh dia mau memberontak. Dan Anda lihat ketika Petrus memutus telinga kepala pasukan itu dengan pedang untuk membela Yesus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu, karena orang yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Anda salah ketika dia mengatakan Anda menyiapkan pasukan untuk membunuh. Para rasul tidak pernah mengangkat pedangnya untuk membawa orang masuk Kristen. Gak seperti penyebaran Islam, Pak. Islam disebarkan dengan pedang. Bahkan nabimu menaklukkan Mekah pada waktu Fatu Mekah 2 tahun sebelum dia mati dengan pedang. Ya, itulah sebabnya ketika nabimu mati terjadi pemurtatan besar-besaran sehingga Abu Bakar melancarkan perang Ridha. Abu Bakar melancarkan perang melawan kemurtatan. Kenapa banyak orang murtad setelah nabimu mati? Karena pada waktu nabimu masih hidup, dia menaklukkan orang, memasukkan orang ke dalam Islam karena pedang, Pak, bukan karena iman. Anda baca di dalam Quran itu, iman belum masuk ke dalam hatimu, tapi katakanlah aslam taslam, kamu tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan selamat dari pedangku, kata Muhammad. Alkitab nggak pernah disebarkan dengan pedang, Pak. Bahkan para rasul itu dianiaya, dipenjara. Bapak baca tuh dalam kisah para rasul. Pernahkah Petrus berkata, barang siapa yang nggak masuk Kristen, gua bunuh lu ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan membawa damai, membawa pedang, Anda baca di situ, dia membawa pemisahan antara orang Kristen dengan, contohnya Bang Pendi nih, pedang telah turun atas dia. Yesus datang membawa pedang atas hidupnya, betul nggak Bang Pendi? Anda dipisahkan dari keluargamu, Anda dipisahkan dari ibumu yang sangat kau kasihi, Anda dipisahkan dari keluargamu. Kenapa? Pedang telah turun. Anda baca itu, maka orang akan membunuh kamu, pedang akan datang ke atasmu.
Dan orang akan membunuh kamu. Dan ketika mereka membunuh, menganiaya kamu, mereka mengira mereka berbuat bakti kepada Allahnya. Anda baca nggak itu? Yesus sungguh-sungguh datang membawa pedang, Pak. Tapi bukan kami yang membunuh orang. Orang akan membunuh kami. Pedang akan datang kepada kami. Nah, Anda nggak bisa baca Alkitab ternyata. Ya, Anda bicara tentang kerajaan-kerajaan dalam Quranmu. Tidak ada yang namanya Tuhanmu mendirikan kerajaan. Di mana dikatakan di dalam Quranmu, Tuhanmu mendirikan kerajaan sorga, Pak? Kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim, et hasamayim ve'et haaretz. Dia mendirikan the kingdom of heaven. Karena itu, ketika Yesus datang, dia nggak pernah bawa agama. Beda dengan dalam Quranmu. Allahmu bahkan bersyahadat di dalam Quran. Allahmu beragama Islam. Alkitab tidak, Pak. Yesus tidak pernah datang membawa agama. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga. That's the difference. Itu bedanya. Ya. Ayo apalagi saya jawab. Saya jawab Anda pertanyaan tentang Alkitab. Ya, terima kasih, tapi tetap konteksnya berbeda. Konkretnya seorang utusan gitu ya. Jadi jangan sia-sia juga. Allah mengutus seorang rasul ke muka bumi cuma hanya untuk menyibukkan orang mati, cuma hanya untuk menyembuhkan orang sakit, dan lebih mulia daripada Musa yang berperang dan Muhammad yang berperang. Itu kan lucu kalau bagi saya. Musa itu iya. membunuh bangsa raksasa. Anda baca di dalam Alkitab kami. Ntar dulu Bu Sophie, saya ngomong dulu ya. Jadi Enggak. Anda salah ketika mengatakan Musa membunuh untuk memasukkan orang ke dalam agama Yahudi. Ntar dulu. Saya ngomong Bukan, dulu. Pak. Jadi gini, Bapak konteksnya salah. musuh Musa saya itu bukan berperang Sophie. merebut Musuh saya bukan tanah Bang Tendi gitu. Kanaan. Iya, Ya. maksud saya gini Bang Bu Sophie, bukan mengejek Ibu. Bukan. Saya tanya, Pak, di mana Musa berperang untuk mengkonvert orang masuk ke dalam agamanya? Di mana? Di mana ayatnya Musa menyebarkan agama Yahudi dengan pedang? Maksudnya gini Bu Sophie, musuh kita berdua ini bukanlah antar umat daripada keturunan Abraham atau generasi Ismail, tetapi musuh para nabi dan rasul itu adalah bangsa-bangsa besar yang tidak mengenal Allah. Itulah Di Musa. dalam Alkitab saya tidak. Di dalam Alkitab saya, musuh kita adalah penguasa-penguasa penghulu-penghulu di udara. Bukan manusia, Anda keliru. Kalau Yesus jelas itu bangsa-bangsa yang bahkan mereka menentang mau berperang dengan orang yang diurapi katanya. Itu di Lukas 4:24 kalau nggak salah itu. Jadi Nah, jelas. itu di dalam Mazmur 2. Iya, Lukas juga ada itu 4 ya. Jadi Musa itu adalah penguasa saat itu. Yesus bahkan diuji oleh iblis, ya dibawa ke bukit, ditunjukkannya semua daratan itu untuk kamu itu semua, asalkan kamu tunduk sama aku. Berarti dia penguasa. Semua daratan. Semua Muhammad juga kerajaan sama. manusia di bumi ini, bukan semua di daratan. Ya, Muhammad juga sama, diuji dia sama iblis, kamu berhenti berdakwah, aku jadikan kamu pemimpin Mekah, aku kasih kamu ini, katanya. Oke, kayak gitu. ayatnya di mana itu Muhammad diuji sama iblis? Allazi dia sangat membenci. Baik, saya bukakan Quran. Di Quran ayat berapa, surat berapa Muhammad diuji sama iblis? Maksudnya begini, buat Bunda Sophie. Jadi kalau saya tuh sudah sedih melihat apa yang kayak gini nih. Sedangkan saya memahami Al-Quran, Islam memahami Jangan Alkitab. kemana-mana Pak, satu-satu. Tadi Bapak mengatakan sama Muhammad juga diuji oleh iblis. Saya mau tanya ayatnya di dalam Quran di mana Itu Muhammad diuji oleh iblis? di Al-Quran nggak ada, tetapi menunjukkan. Oh, nggak ada di surat Al-Quran. Furqan. Justru Dulu, yang Bunda. ada di Quran adalah Muhammad menerima ayat-ayat dari setan, betul? Nggak, dulu saya ngomong yang gitu, Bu Sophie. Nah, Anda mengatakan tadi sama seperti Yesus dicobai oleh iblis, Iya. menunjukkan kerajaan manusia di dunia ini. Anda mengatakan Muhammad juga dicobai oleh iblis, betul? Apa saya salah dengar tadi nih Pak Erben sama Bang Timothy? Iya, Salah dengar nggak saya? penguasa yang saat itu tuh. Jadi Bukan, sesuatu yang di Anda luar. mengatakan, Pak, satu-satu Pak. Anda mengatakan Muhammad diuji oleh iblis. Saya tanya ayatnya dalam Quran di mana? Nggak ada ternyata. Berarti Anda itu mengklaim sesuatu yang nggak ada dasalnya, nggak ada dalilnya, betul? Bukan gitu. Jadi kalau di Quran itu surat Al-Furqan nama. Al-Furqan ini karakter Allah. Tatkala yang Oke, saya buka surat Al-Furqan. maka yang batil Al-Furqan lenyap. ayat Jadi berapa? artinya begini Bu Sophie, tatkala seorang rasul Al-Furqan datang, ayat berapa tatkala seorang Muhammad rasul dicobai datang, oleh itu iblis, adalah Pak? ada Surat 25 ayat berapa Bukan. Muhammad dicobai oleh iblis? Bu Sophie diam dulu sekali, tadi Bu Sophie banyak ngomong, saya ikutin dengerin Udah baik-baik. satu-satu. Saya kalau ngomong ada dasarnya. Ada ayatnya. Anda kalau ngomong nggak ada dasarnya. Mana Pak? Itu Ayat berapa? kan Saya buka ini, dasarnya saya buka tadi. Quran. Kan ada Surah dasarnya juga. 25 ayat berapa Muhammad dicobai oleh iblis?
bukan soal itu. Maksudnya karakter Rasul itu antara Ini yang hak dan gimana yang sih? batil. Dengar Ini dulu. Pak Erben, aku salah dengar apa enggak ya? Tadi dia mengatakan sama seperti Yang Yesus Rasul dicobai itu oleh iblis, hak dan Muhammad juga batil. dicobai oleh iblis. Betul nggak tadi ya dengarnya begitu? Jadi Iya, ada Rasulullah samakan itu. Rasulullah Muhammad itu juga diuji oleh penguasa Iya, Di mana mana, ayat di mana, berapa? bro? Surat Penguasa atau Luar iblis ayat ketika berapa? apa Iblis datanya, bro? namanya. Iblis juga. Ya Di Fir'aun, Mana mana, ayat bro? berapa? Fir'aun, Iblis, Namrud itu tuh karakternya Tapi sama. kalau Togut di kerumuni sama. jin ada. Allahku Bapa di surga. Iya, kalau di Kalau kerumunin di jin kerum- ada, kalau menerima Iya, itu ayat-ayat aku. setan ada, Ya, di surah jadi gini, An-Najm. musuh Bu Sopi itu bukan kami orang Islam atau Yahudi, tetapi Iya, penguasa Bang kegelapan, Bang Bima. penguasa Satu-satu. bangsa-bangsa. Surah Al-Furqan ayat berapa? Saya mau baca Muhammad dicobai iblis. Al-Furqan itu namanya pembeda atau batas. Kalau Belum bisa, mati. Saya sudah tahu itu, Bang. ya makanya saya Surah mental Al-Furqan ayat berapa? Ayat berapa? Jadi, Ayatnya mental nomor berapa? seorang Rasul itu sama kayak pedang dia mentalnya. Dia membedakan antara yang hak dan Ini yang orang batil. ditanya apa jawabannya apa ya? Saya saya tanya jelasin di dulu. Al-Furqan Percuma ayat berapa ini. Muhammad dicobai iblis? Ayat berapa? Saya mau buka Quran. Percuma Bu Sopi saya kasih tahu ayat, Bu Sopi nggak paham. Perbedaan kebangkitan yang saya pahami di kitab dengan yang Bu Sopi paham Saya itu nggak beda bicara jauh, kebangkitan, gitu. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu Iya. tadi mengatakan Muhammad Bu Sopi dicobai oleh kebangkitannya secara iblis. tahayul. Kalau Kamu saya tadi mau mengatakan kebangkitan Muhammad daripada dicobai misi risalah. iblis. Aduh Tuhanku Bapak. Dengerin Bang dulu Erben nih. ngomongnya gimana ya? Kok susah kali ya? Musuh kita Bu Sopi itu adalah penguasa bangsa-bangsa iblis hari ini. Bukan Bang Pima, iman daripada kamu Mila tadi Ibrahim. satu-satu. Kamu tadi mengatakan sama Sayang seperti saya. Yesus Saya dicobai sayang iblis. sama Bang Muhammad Pendi, juga saya sayang dicobai sama iblis. musuh Surah kita Al-Furqan, itu. kamu mengatakan ayat berapa? Saya mau nanya surah Al-Furqan ayat berapa? Muhammad Bu dicobai Sofi iblis. bacalah, pahamilah surah Al-Furqan itu. Artinya Dari pembeda ayat batas. berapa? Quranmu itu kan Batas. antara ayat atas sama ayat bawah nggak nyambung kalau ngomong. Kalau yang nggak paham, kalau yang paham bisa lah, saya paham. Saya Bukan, paham. jangan Saya surah sebutkan ayatnya Surah dong. Al-Furqan ayat berapa sih Muhammad dicobai iblis? Coba bacakan sama saya. Surah Al-Furqan ayat berapa? Coba ketiklah di situ di Google. Muhammad ditawarin Katanya jabatan. paham. Kok cari ke Google sekarang? Iya, Kok jadi Google? Ini loh, yang aku Ya, temukan di makanya dalam suka Al-Furqan menghujat begini ini ya. nih. Yang Susah ditemukan di ngomongnya. dalam Pendi, Al-Furqan gimana nih, begini. Pendi? Sebentar, Bang Bima, yang ditemukan dalam Al-Furqan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Pertanyaan saya, Pak, emang ada rasul yang nggak makan makanan dan nggak ke pasar? Terus rasul ngapain sih ke pasar? Coba saya tanya Al-Furqan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dia memakan makanan, dia jajan dan ke pasar. Emang kira-kira ngapain tuh para rasul ke jajan dan ke pasar, Pak? Itu menunjukkan bahwa dia ana basarum mislukum. Saya manusia biasa seperti kamu, tanpa bimbingan Allah, petunjuk wahyu. Bukan saya tanya. Saya bukan siapa-siapa, Mengapa manusia. nih kamu tadi suruh baca Al-Furqan, Muhammad dicobai iblis. Nggak Iya, ada itu tuh di dalam yang Al-Furqan. Sofi baca. Itu Yang ada justru begini nih. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul Betul, sebelummu, betul, melainkan betul. mereka jajan makanan dan ke Termasuk pasar. Yesus, termasuk Pertanyaan saya, kapan Yesus ke pasar lalu jajan makanan, Pak? Karena Yesus manusia. Kan katanya dua natur katanya. Bukan, saya tanya kapan rasul sebelum Yesus, salah satunya rasul sebelum Muhammad kan Isa contohlah. Pertanyaan Yesus saya, lah. di mana Isa jajan makanan di pasar? Iya kan dia jalan ke pasar, dia bahkan ngamuk-ngamuk itu di depan jual beli uang itu Mana di dia ke Yerusalem. pasar mana? Dia ngamuk itu di mengamuk apa di Yerusalem membongkar Mana uang. tunjukin sama saya tukaran Quran uang ayat ayatnya. berapa Isa ke Dia pasar? masuk. Tunjukin nama saya Isa ke pasar ayat berapa? Kan Yesus masuk itu ke Yerusalem Enggak, jangan mengamuk-ngamuk. Alkitab yang mengklaim kenapa Alkitab tidak pernah mengklaim kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan mereka jajan makanan lalu ke pasar. Alkitab Iya, nggak itu bilang ngomong begitu. menunjukkan bahwa dia Saya punya natur. tanya di dalam Quranmu, Nah. di mana Isa Al-Masih jajan makanan di pasar? Mana? Lah ini ayat Quranmu, betul nggak Timothy? Aduh, lucu Ini loh, kalau ngomong Al-Furqan sama ayat ini 20. pembodohan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka jajan makanan dan ke pasar-pasar. Jajan Iya, makanan di Rasul pasar, itu Pak. manusia Ya, pertanyaan biasa. saya, di mana dikatakan? Sekarang saya tanya, Adam itu rasul nggak? Adam itu rasul nggak? Iyalah. Ya, di mana Adam pernah jajan makanan di pasar? Di pasar mana, Pak? Adam Ya, jajan dia kan makanan. makan Bu Sophie. Lucu Bu Sophie ini makanya kalau konteks kebangkitannya tuh rohani, jadi nggak nyambung apa Al-Qur'an itu sama kitab itu. Enggak, saya tanya di Ini mana nggak logis Allah gitu loh. mengatakan Nggak logis.
bahwa Allahnya Yesus mengklaim itu, dia mengutus rasul-rasul untuk jajan makanan ke pasar-pasar. Bu Sophie, Yesus itu Allahmu manusia. kan mengklaim dia mengutus rasul-rasul itu jajan makanan ke Betul, pasar-pasar. itu menunjukkan gini loh, Ya, kebanyakan pasar mana? orang, Pasar mana? Adam ke pasar kebanyakan mana manusia coba? gini loh Bu Sophie, di At-Taubah itu Pasar dikatakan mana? Pasar bahkan Tanah Abang kah? Pasar mana coba? Adam ke pasar mana? di kitab di surat Al-Araf atau At-Taubah itu. Jadi Al-Araf, manusia Al-Araf ini ayat berapa Adam ke pasar? manusia ini mengklaim bahwa Rasul itu punya mukjizat. Manusia itu mengklaim bahwa Aduh, ini Muhammad. kemana-mana deh tadi. Iya, itu maksudnya Yang saya ayat yang tanyain pasar, Pak. Ustaz. Pasarnya mana pasar? itu namanya kamu nggak seiring, kamu egois, Sophie. Ini cara dakwah kamu jelek gitu loh. Musuh kamu tuh bukan orang Aku belum Islam. berdakwah ini. Musuh Kalau aku udah kamu berdakwah itu, berjam-jam. Ini aku musuh bertanya, bukan berdakwah. Musuh Yesus tuh Bang Erben, iblis aku serahkan sama penguasa. kamu deh. Aku capek nih, aku sambil minum. Ini aku minum Oke, surat oke. Al-Ikhlas ayat Nggak masuk, 112. Sophie nggak masuk Jadi dia. gini Walam gini yakul bro. minuman sehat. Nih aku minum Nggak Pak surat masuk. Al-Ikhlas ayat. Oke, Pak, aku jadi minum surat gini. Al-Ikhlas Pak. Walam yakul minuman sehat. Aku lagi minum Yakul Nggak Pak. apa-apa, itu hak Halo. Sophie. Jadi gini bro ya. Ya gimana. Jadi Isa dengan segala-galanya yang ada di Quranmu itu tidak bisa dihubungkan dengan apa yang ada di Alkitab. Siapa bilang? Bang Erben yang bilang. Kita validasi aja satu-satu. Nah, ya, Semua yang mana? berbeda. Yang Semua mana, berbeda. Yang mana coba? Adam di Islam diciptakan di mana, bro? Siapa? Adam. Menurut saya atau menurut manusia kebanyakan? Ya menurut kita mula. Menurut saya, emang dasarnya Quran. Iya, menurut Quran kita kamu. mau, bro. Nah, kalau menurut kamu kan kamu nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau menurut saya Berdasarkan di kitab. Al-Imran 59 itu dia memang diciptakan dari tanah. Adam sama Oke. Isa itu dari tanah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi di sini adalah dengan cara Allah, fa-nya prosesnya karena Allah barulah jadi dia. Jadi nggak ada di alam semesta ini segala sesuatu itu tanpa huruf fa. Fa itu adalah proses. Kalau Yang kamu saya cari huruf tanya, fa Adam itu diciptakan di dari mana? tanah, dari muka bumi. Oke, kenapa di Ya dalam kan? kisah-kisah Islam itu Ya, dikatakan Pak Eben dia nggak tahu bahwa Pak manusia antara diciptakan di di mana surga? dan dibuat dari apa, dia nggak bisa bedakan. Di Iya. mana itu bicara tempat. Di mana Pak tempatnya, Prima. loh? Aduh, Di masya Allah. bumi, di mana lagi? Di Namanya bumi. Saripati tanah ya di bumi. Ah. Terus menurut Bang Erben Jadi dari apa? makanya Nah. kalau diskusi itu jangan modal bibir. Nah, coba Dengar buktikan menurut Bang pertanyaan. Erben dulu. Menurut Bang Erben dulu. Yang diskusi saya kayak gitu pelajari harusnya. tentang Islam bahwa manusia diciptakan di surga, di Islam Siapa disuruh bilang? malaikat mengambil tanah dari Nah, dunia. siapa Bang Erben kemakan gosip daripada orang-orang yang tidak memahami Alkitab. Ini jailun Loh, fil bukan ardi Alkitab khalifah. yang saya bahas, ajaran Ini Islam. Lama-lama Bang Erben. udah mau si Bang Kristen Erben ini pakai dulu. Alkitab sekarang Iya. ya. Bang Erben. Di dalam Islam yang saya tanya, kau Iya, bicara itu Alkitab, kan kau perlu goblok kau. diluruskan juga. Perlu diluruskan Bang Aku Erben. kalau ngomong Ini itu, jailun yang fil saya ardi tanya di khalifah. dalam Islam, kau jawab di mana-mana. Iya, aku jawab nih. Ini Sebentar jailun dulu. fil ardi Di khalifah. sampingmu itu ada tembok nggak di Sesungguhnya situ? Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Di bumi Oke, menjadikan khalifah di muka bumi. bukan Dia ngomong di mana itu? Di mana dia ngomong? Jailun fil ardi. Ya, ini Iya, dia ngomong di mana itu? Itu ngomongnya di mana? 30. Nggak pernah penciptaan Adam itu di luar bumi. Nggak pernah Allah menciptakan. Oke. Ini Nama jailun. istri Adam siapa di dalam Jadi kalau Quran? misalnya kalau menciptakan Nama bahasa istri Arabnya, Adam siapa? ini kholakokum. Kalau Ini menciptakan nama istri Adam kholakokum. siapa? Nama istri Adam? Nah, jadi nggak ada proses penciptaan Adam itu dari Nama langit istri ke Adam bawah. siapa? Itu nggak Waduh, ada. ini orang kayaknya sedang sakit ini Enggak, orang. maksudnya ngapa pula nanya Nama istilah istri Adam aja belum siapa? selesai. Adamnya belum selesai Bang Erben. Bang Nama Erben istri kemana Adam bawa? siapa? Ya nggak tahu lah nama istri siapa. Oke, nama istri Adam tidak ada di Quran. Iya, saya nggak tahu nama istri siapa orang. Oke. Yesus Iya aja nggak udah, tahu oke. siapa. Jadi udah beda ya. Kalau di Alkitab Adam itu istrinya Hawa, jelas ada. Kalau di Quran Adam itu diciptakan dengan kun fayakun. Kalau di Alkitab dibentuk. Jadi berbeda ya. Nggak berbeda. Baru kalau kita cuma baca lagi memahaminya nanti berbeda. penjelasannya Islam Memang. tentang Adam, maka akan dikatakan bahwa Adam itu diciptakan di langit sana di surga, disuruh malaikat mengambil tanah dari dunia. Tanah ada dari Prancis, dari India, dari Turki, dari Arab, dibentuklah semuanya. Kemudian dihembuskanlah napas, waktu napas ada di tenggorokannya, maka dia ngomong,
Itu kan kata Bang RT. Alhamdulillah. Kata Bang Itulah RT. kisah-kisah Islam yang tak Al-Quran tahu berasal mengatakan dari tidak ada mana. penciptaan. Al-Quran tidak ada Iya, penciptaan gitu. Yang ada itu menjadikan nggak seorang ada, Adam seorang khalifah. Nah, nggak dalam ada. menjadikan seorang khalifah dia butuh Ini pasangan. orang asal ngomong, nggak Oh, ada nggak datanya. kok nggak ada Coba bukan baca di Al-Baqarah mana? Di 30. mana? Coba baca, Coba baca di Al-Baqarah mana? 30. Baca Al-Baqarah 30. Coba Al-Baqarah baca. 30. Ya, Oke, jangan kita pecah baca. kepalamu ya. Jangan pecah kepalamu Ya baca nanti. tenang, kau kan anak kecilnya. Ngapain? Oke, kita baca. Ketika Tuhanmu menciptakan, oke, yang bicara di sini siapa? Siapa yang bicara di dalam Al-Baqarah 30 ini? Ingatlah ketika Tuhanmu, yang bicara siapa? Esensinya baca di esensinya. Enggak, kita bicara dulu satu-satu. Ayat ini kita Ya. bahas. Jadi Bro, Pak Pendi bisa dikasih di kolom besar? kesalahan daripada Enggak bisa, para- enggak bisa. Kau ditanya apa ini, lihat. Ya, Jadi ya, ini perkataan Allah atau perkataan siapa ini? Ingatlah Masa ketika dikatakan, ya, dengar ingatlah dulu, ketika Romo berfirman. bibirmu itu diam dulu. Dengarin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Yang ngomong di sini siapa? Ya, Yang bicara di sini siapa ini? Allah, Jibril, atau Muhammad? iya Allah. Ya, Allah. Berarti Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. iya. Kenapa tidak dikatakan, ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Iya. Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mencucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini sudah diketahui manusia kok. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padahal belum diciptakan. Iya, betul. Berarti Allahmu itu memberitahukan kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan di bumi. Kemudian para malaikat tahu bahwa manusia itu akan berdosa. Di sini berarti malaikat itu maha tahu. Berarti Allahmu itu setara dengan malaikat juga. Waduh, waduh. Kita lihat. Oh ya udah itu segitu doang itu, segitu doang Ini itu. baca. Enggak segitu doang itu. Ketika Segitu dan doang. ingatlah hai Muhammad ketika Tuhan berfirman pada mereka, sesungguhnya aku menjadikan kau tenang. Kau jadikan di bumi itu orang-orang yang berbuat Segitu kerusakan, doang. yakni dengan Gitu berbuat doang. maksiat. Aduh, roti Ya. beragi ngomong ini. Ini lihat ini. Jadi Roti kau asal beragi yang kamu ngomong. baca itu, aduh, kamu pahami itu. Roti beragi itu, aduh. Ini lihat ini. Mana ada tapi ragi. Ini lihat ini. Ketawa lagi. Setelah ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepadanya. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan asal mula manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada Nabi Adam. Ingatlah wahai Rasul ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, yakni manusia. Di mana Allah berkata kepada malaikat? Di surga, bukan di bumi. Kawasan ngerocos saja kau. Di surga. Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah. Jadi Allah berbicara kepada malaikat di surga, bukan di bumi. Karena malaikat itu tempatnya di surga bagimu. Ya makanya saya bilang. Jadi kau asal pemahamannya ngomong beda. aja, wahai Rasul ceritakanlah kepada manusia ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Tuhanmu berfirman, Tuhannya Muhammad, tapi yang ngomong Allah. Harusnya ketika aku berfirman kepada para malaikat. Ini kok Tuhanmu berfirman? Bahasamu apa itu? Enggak jelas kamu. Di sini enggak ada dikatakan diciptakan manusia dengan kun fayakun. Kau bilang kun fayakun. Mana ada di sini kun fayakun? Mana ada kata kun fayakun? Coba, mana di sini kun fayakun? Manusia enggak diciptakan dengan kun fayakun kok. Manusia diciptakan dengan mengutus malaikat mengambil tanah di bumi, udah dibilang. Jadi kau adu ngerocos aja kau. Paling gak enak bicara kalau orang bertakia. Ya gini, Ya. giliran saya Bang Pendi ya. Enggak Jadi usah kau ini- ngomong. Jadi ayat ini bukan berbicara penciptaan, tetapi bagaimana kehendak Allah ingin menjadikan seorang khalifah pemimpin. Iya di udah muka sekarang bumi. bagaimana manusia Kayak di mana gitu. diciptakan? Nah. Coba ayatnya di mana?
Kalau di surat Ali Coba, Imran di mana 59, ayatnya manusia ya diciptakan? sabar, Di sabar, mana? bos, santai lah. Jadi Enggak, nggak enak jawab kalau dulu. diskusinya kalau udah Di dibantai. mana manusia Iya, diciptakan? udah di apa, tenang dulu. Saya sesungguhnya Di misal mana penciptaan Isa, manusia tar dulu. diciptakan? Jawab Sesungguhnya dong, misal di mana? penciptaan Isa di sisi Allah adalah Di seperti mana penciptaan manusia Adam. diciptakan? Allah Jawab. menciptakan Jangan Adam dari ngerocos. tanah. Jawab Kemudian Allah pertanyaan. berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Nah, ini di surat Ali Imran 59, ini tentang penciptaan Isa dan Baca Adam. Ali Tapi Imran Bang, 59. Sesungguhnya Bang Bima. misal penciptaan Isa Ali di Imran sisi 59 Allah baca dulu. adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan 59. Adam dan dari tanah. Ini, Kemudian ini. Allah berfirman kepadanya, Ini jadilah seorang manusia. Tos. Ini ngerocos ini. Maka Dari jadilah sini aja dia. udah ketahuan gagal. Bang Bima. Kenapa? Tapi, Bang. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Isa emang diciptakan dari tanah. Iyalah, dia manusia kan dua natur. Kapan Isa diciptakan dari tanah? Kan dia dua natur. Loh, Dia kan mana manusia dia juga. diciptakan dari tanah? Bang, ayat itu Bang, itu bertentangan dengan surah Ali Imran Bang. Ali Imran Iya. berapa, Pendi? Ali Imran, coba Abang lihat Ali Imran. Ini roti beragi. Tidak Bang. Itu ayat tersebut sangat bertentangan dengan surah Ali Imran di mana malaikat berkata Isa itu Allah. Maryam mengandung seorang Ditiupkan putra yang ruhnya. bernama beda Bang. Kalimat minhu, Isa itu kalimat daripada Allah Bang. Bukan diciptakan dari tanah. Maka Ini juga Allah menciptakan benar, Adam Bang. dari tanah. Benar, Bang Kemudian Bima. Allah Coba Bang berfirman Bima lihat. padanya. Ya, makanya saya bilang nggak masuk cerita kita kayak gini. Enggak Kalau masuk, kita- karena ini Bagaimana yang pertentangan. bisa cerita Ini berdasarkan pertentangan, narasi? musuh kita itu iblis penguasa. Enggak ada bukan sesama. apa kau itu Bukan heran sesama yang ruh dibicarakan iman Quran Abraham. lari kau ke iblis. Ketahuan Bang, kau Kita ini iblis. anak generasi ruh Abraham. Aduh, Musuhnya enggak itu ada, adalah enggak iblis. ada. Abraham Musa dengan Ibrahim berperang. beda. Musa Kau berperang, asal Muhammad ngerocos saja kau berperang. sampai Cuma otakmu. Yesus lah dengan menghidupkan orang mati. Enggak ada. Ini lihat ini mengobati orang ini sakit, sesungguhnya hidupnya mulia. misal Gini, Isa di sisi Allah Bang, adalah Padahal dikatakan seperti di Matius Adam. 23:25 itu Allah perpisahan. menciptakan Aku Adam adalah dari tanah. pemisahan antara yang Isa hak emang dan dari batil. tanah. Isa Bang, itu dari betul. ruh Allah kok. Bang Pima, gini. Malam besok Bang Pima hadir lagi, kita bicara antara Isa dan penciptaan Isa dan Adam. Ya. Abang Nggak pakai nyambung data. ngomong sama Gini dia, loh, gini nggak ada loh ya. datanya. Pendi gini loh. Kamu tahu air nggak? Air Tahu. itu bisa menjadi es, air itu bisa menjadi uap, air itu bisa menjadi yang lainnya. Tetapi dia tetap air, gitu loh. Ya, Sama dengan antara Allah, Yesus dan Firman. Tapi tetap Nggak Allah. ada, nggak ada, nggak ada. Yesusnya Kau yang Oh, asal itu sudah- itu sudah sampah salah. lagi. gitu loh. Jadi tiga Sampah wujudnya ini satu. orang sampah, Jadi tiga sampah. wujudnya satu. Air bisa Sampah, berubah sampah. Bang es. Bima, Mana malam besok, ada? malam besok kita lanjut Kau berdua, Bang. sakit jiwa Ya. kau. Malam Nggak besok kita nyambung lanjut ngomong berdua sama. mengenai Ada konteks kebangkitan yang dipahami orang Kristen hari ini itu kebangkitan yang Isa sia-sia. itu adalah ruh Allah. Kebangkitan Udah yang dibilang. dimaksud di dalam Alkitab itu kebangkitan misi risalah Allah. Bang Dia. Pima. Ya, Malam bahwa besok kita kerajaan bicara. Allah itu harus tegak di muka bumi seperti di surga. Surga yang dimaksud oleh Yesus adalah alam semesta ini. Karena apa? Aisyah. Allah, Ngaco. Allah Bapak. Bang Allah Bima, Bapa Bang Bima. lah. Loh, ini Allah Bapa lagi. Iya, Mana Allah ada Bapak Al-Quran lah yang Bapa? berkuasa. Bang Bima, Allah saya Bapa lah tanya, yang saya tanya. berkuasa. Ini Bang ini Bima, aku gini, mau gini, bentar gini. Bang Eben, Bang Ali Eben. Imran. Bentar. Bang Prima, aku tanya. Kamu tadi mengatakan Isa sama dengan Adam. Pertanyaan saya, di mana Adam disebut sebagai kalimatullah dan rohullah? Nah, gimana? Isa itu kan gelarnya adalah kalimatullah, kalamnya Allah dan rohullah, rohnya Allah. Di Iya. mana Adam disebut kalimatullah dan rohullah? Bunda Sophie, kadang-kadang bahasa kayak gitu tidak harus ada saklek Iya, atau muter. Kamu kebiasaan bukan tawak kayak sih. gitu. Jadinya Kalau muter. sesuatu yang datang ini loh, Bu Sophie. ini. Nah, kebiasaan Ketika muter. malaikat Susah Ketika ngomongnya malaikat kalau orang- berkata, ini lihat, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimah darinya. Betul. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Tanda Betul. kurung nggak ada. Tanda kurung nggak ada. Kalau betul Bang, berarti kan berbeda penciptaan Iya, Isa dan beda. penciptaan Isa dan Isa Adam. itu dari kalimah. Oke, kita darinya. Bang Pima, besok kita lanjut lagi berdua ya. Abang sehat-sehat ya. Ya aman itu. Cuma kasih tahu ya. Rasulullah Muhammad itu dikatakan khataman nabiin. Kenapa? Karena dia menggenapi akhlak. Nggak ada yang digenapi. Adam. Nggak ada yang itu digenapi. sudah salah itu Abang. Itu nggak ada yang Ini digenapi, yang ada itu dirubah.
Nanti kita sambung lagi Bang Yang Bima. ada dirubah, bukan digenapi bro ya. Kau asal ngerocos saja, kau modal bibir, modal tenggorokan. Ini semua ini nggak ada ini. Ini kita baca bahasa Arabnya ini. Lihat ya. Ketika berkata para malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan kalimat darinya. Namanya Al-Masih Sabtura Maryam, seorang terkemuka dunia dan di akhirat, dan salah seorang orang yang dekatkan. Gak ada di sini dikatakan Iya, Isa itu diciptakan di sini, betul. ditambahkan Makanya bayi. kalau ayat itu yang mereka pakai itu bertentangan dengan surat tersebut. Oke, Bro Marwan, silakan.